Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Oh, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Oh, selamanya takkan ku goyah, karena tangan-Mu memegangku, Tuhan. Kau menuntun setiap langkahku, takkan ragu, ku takkan terjatuh. Bersama-Mu ku berdiri teguh, batu karangku, keselamatanku. Engkau memegang tanganku dengan tangan kanan-Mu. Kau tuntun langkahku, oh hindariku dari setiap langkah yang salah. Kau buatku berdiri, Kau buatku berlari. Oh, bersama-Mu ku takkan goyah, ku takkan goyah, ku takkan goyah.
Kuasamu tak terbatas, lampaui pikiranku. Yesus, oh Yesus, Yesus. Sang pembuat keajaiban, Sang pembuat keajaiban. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku takkan goyah selamanya. Ajaib Kau Yesus, Kau penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Oh, dalam tangan-Mu seluruh hidupku takkan goyah selamanya, takkan goyah selamanya. Tuhan, takkan aku goyah selama-lamanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa pada kesempatan pada renungan pagi hari ini. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu saya berikan kekuatan di dalam penantian. Di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-7a dikatakan bahwa berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Ya, kata berdiam diri ini bukan saja kita tidak melakukan apa-apa, bukan berarti kita hanya berdiam saja, tetapi apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam komunitas kita, di dalam setiap apapun yang kita ada di dalamnya, kita harus tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita. Arti berdiam diri di sini yaitu berdiam di hadapan Tuhan adalah kita mau duduk diam, duduk mendengarkan akan firman Tuhan, mendengarkan apa menjadi suara Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita mau percaya hanya kepada Tuhan. Sebab pada saat kita percaya, maka Tuhan pasti akan bertindak di dalam kehidupan kita. Seperti dalam Mazmur 37 ayat yang ke-5, firman Tuhan katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Haleluya. Janji Tuhan yang begitu luar biasa. Pada saat kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan dan kita percayanya pada Tuhan, maka Dia akan bertindak dalam kehidupan kita. Menanti adalah salah satu guru terbaik dalam kehidupan setiap manusia. Karena melalui penantian ini kita bisa belajar untuk kita bersabar. Melalui penantian kita belajar untuk kita bisa bertekun dan kita tetap setia menanti saat-saat Tuhan bekerja dan bertindak di dalam kehidupan kita. Amin. Janji Tuhan yang begitu luar biasa. Bapak-Ibu sekalian, tetapi kadang manusia, kita tidak sabar dalam penantian sehingga mulai mengambil jalan pintas dengan caranya sendiri. Banyak terjadi ya dengan adanya kasus yang terjadi sekarang di akhir-akhir ini. Orang yang terpapar COVID-19, mereka mulai putus asa di dalam tekanannya, dia menjadi stres
Dan akhirnya apa? Dia mengambil satu tindakan sampai dia bunuh diri. Artinya dia tidak sabar menanti akan adanya pertolongan Tuhan. Ada juga orang yang ingin cepat kaya. Dia tidak sabar menanti akan mujizat yang terjadi, akan pertolongan dari Tuhan. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia melakukan jalan pintas, pergi ke dukun, minta agar supaya dia bisa menjadi kaya. Justru dari situlah orang ini akan terjerumus masuk ke dalam jerat iblis. Dia diikat oleh iblis dan masa depannya pasti akan hancur. Mungkin saat ini kita sedang mengalami berbagai masalah di saat-saat yang sukar seperti ini. Di masa pandemi COVID-19 ini, di mana telah terjadi krisis kesehatan, telah terjadi krisis ekonomi yang belum tahu kapan ini akan berakhir. Firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita semua, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Karena kita tahu bahwa keadaan dunia ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, di akhir zaman ini, bukannya semakin hari semakin baik, tetapi semakin hari semakin jahat. Kejahatan dan dosa manusia akan semakin meningkat. Karena apa? Karena iblis bekerja juga semakin kuat. Untuk apa? Mengikat manusia agar dia jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kita mau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Efesus 5 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Pada saat kita mau berdiam diri dan menantikan Tuhan, maka akan ada kekuatan di dalam penantian kita. Lalu apa yang harus kita lakukan di masa penantian ini? Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus berjaga-jaga. 1 Korintus 16 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh di dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Bapak-Bapak sekalian, dalam berjaga-jaga ini dibutuhkan suatu iman dan pengharapan. Berjaga-jaga artinya kita bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita, dan kita selalu berada di dalam satu kebenaran Tuhan. Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Korintus agar kita bersikap sebagai laki-laki dan tetap kuat. Paulus tidak hanya mengkhususkan surat ini hanya kepada laki-laki saja, tetapi di dalam surat ini ditujukan kepada semua orang, kepada setiap jemaat di segala tempat, baik itu laki-laki atau perempuan. Di dalam 1 Korintus 1 ayat yang kedua. Jadi di sini Paulus meminta kepada setiap jemaat memiliki sikap seperti laki-laki, memiliki sikap sebagai laki-laki sejati, yaitu apa? Mempunyai keberanian. Kapan waktunya Tuhan buat kita? Tidak ada kita yang tahu. Bapak-Ibu sekalian, oleh karena itu kita sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki sikap sebagai laki-laki sejati, mempunyai keberanian, bukan ketakutan, bukan kecemasan, bukan suatu hal yang melemahkan iman kita. Mari kita tetap kuat di dalam iman dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Hal yang kedua, apa harus kita lakukan dalam penantian ini? Yang kedua yaitu kita menanti dengan tekun. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-25 dikatakan bahwa tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Di dalam masa penantian yang panjang ini mungkin dibutuhkan suatu ketekunan. Sebab melalui ketekunan ini akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Apa yang menjadi harapan kita? Kita pasti akan tercapai asalkan apa? Kita mau tekun
menantikan Tuhan di dalam kehidupan kita, setiap umat Tuhan yang percaya pada Tuhan. Rasul Paulus mengatakan pada jemaat di Roma bahwa ketekunan itu menimbulkan satu tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan satu pengharapan. Ketekunan dalam menghadapi ujian, ketekunan dalam menghadapi pencobaan membuat satu pengharapan seseorang akan semakin kuat memperoleh apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, mari kita menanti dengan tekun. Karena bertekun itu dalam masa penantian ini, meskipun hidup kita dalam masa kesulitan, meskipun saat ini kita berada dalam masa penderitaan, tetapi di dalam ketekunan ini, di dalam kita menanti dengan tekun, Tuhan akan memberikan satu pengharapan yang pasti. Ada satu pengharapan di dalam Tuhan, itu pengharapan yang tidak sia-sia. Oleh karena itu, di dalam kita menanti dengan tekun, di dalam kekuatan dalam penantian ini, ada kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, apa yang harus kita lakukan di dalam penantian ini? Yang ketiga yaitu kita tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Di dalam Yudas 1 ayat yang ke-21 dikatakan bahwa peliharalah dirimu sedemikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Di dalam masa penantian yang panjang, kita tidak tahu kapan mungkin masalah kita akan berakhir, kapan ini pencobaan ini akan berakhir, kapan penderitaan akan berakhir. Marilah kita tetap memelihara diri kita, tetap berada dalam kasih Tuhan, dan tinggal di dalam kasih Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, pada saat kita melakukan apa menjadi bagian kita, lakukanlah apa menjadi bagian kita, lakukanlah apa menjadi tanggung jawab kita. Ini semua kita lakukan dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan memperhitungkan apa yang menjadi bagian kita yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak-Ibu sekalian, dalam Yohanes 15 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga Allah telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku ini. Tuhan mengingatkan supaya kita tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Mengapa Tuhan mengingatkan kita tetap tinggal dalam kasih Tuhan? Karena Tuhan tahu manusia itu tidak ada yang konsisten. Manusia itu gampang berubah. Manusia itu gampang mudah melepaskan dirinya dari segala sesuatu. Dan pada saat kita mampu mengasihi Tuhan, pada saat kita berada di dalam kasih Tuhan, dan kita mau melekat kepada Tuhan, kasih yang sempurna itu, dia menjadi teladan di dalam kehidupan setiap kita umat manusia. Yaitu oleh karena itu, mari kita tetap tinggal dalam kasih Tuhan sampai Tuhan menjemput kita, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Pada saat kita tinggal dalam kasih Tuhan, maka ada kekuatan yang baru yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan satu damai sejahtera, Tuhan akan memberikan segala sesuatu sukacita. Oleh karena itu, jangan tinggalkan kasih Tuhan dalam setiap kita, umat manusia. Bapak-Ibu sekalian, mungkin saat ini kita masih berada dalam masa penantian. Masa penantian apa yang sedang kita alami saat sekarang ini? Mungkin kita sedang mengalami satu masalah yang rasanya kita belum kunjung selesai. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan pada kita semua. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, mari kita tetap berdiam diri di hadapan Tuhan, dan kita menantikan Dia. Pada saat kita menantikan Dia, mari kita tetap berjaga-jaga. Di mana berjaga-jaga yaitu kita bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita selalu berada di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Dan yang kedua, kita menanti dengan tekun. Sebab di dalam ketekunan itu ada tahan uji, dan akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu akan menimbulkan satu pengharapan, di mana pengharapan di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia,
Pengharapan di dalam Tuhan adalah satu pengharapan yang pasti. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap apapun yang sedang kita hadapi. Yang ketiga, kita mau tetap tinggal di dalam kasih Tuhan yang sempurna itu. Karena Tuhan tahu menjadi kelemahan kita. Kita gampang berubah. Kita gampang meninggalkan segala sesuatu. Oleh karena itu pada saat kita tinggal dan melekat pada Tuhan, Tuhan akan menyalurkan kasih itu, memberikan kekuatan bagi kita. Setiap apapun yang kita lakukan, Tuhan akan memberikan satu kekuatan yang baru. Tuhan akan memberikan satu damai sejahtera dan sukacita. Oleh karena itu jangan tinggalkan Tuhan. Ada kekuatan di dalam penantian, yaitu penantian hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.